Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi ke penjelasan tentang Doomsday kali ini gitu ya. Ya, untuk sebelumnya minta maaf, gue lagi gak enak badan sebelumnya, jadi nggak bisa upload dulu. Dan baru sempet kali ini lagi gitu ya. Dan sekarang mungkin gue bakalan bahas tentang recap aja. Jadi gue bakalan ngejelasin sampai detik ini mengenai armamen gitu ya, dari pertama munculnya armamen sampai sekarang apa aja sih informasi yang sudah terkumpul mengenai armamen itu sendiri gitu. Dan ya seperti biasa, kalian jika merasa informasinya sudah cukup, kalian boleh skip aja, tapi kalau belum ya jangan skip, jadi biar nanti kalian enak. Kalau misalkan ya kadang ada beberapa yang masih bertanya padahal sebenarnya sudah saya jelaskan secara rinci di video itu sendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan masih ada di video itu dan kalian masih bertanya, mungkin saya sendiri bakalan bilang langsung silahkan tonton ulang saja gitu ya. Oke, itu aja, mungkin lebih mudah, jadi kita sama-sama enak juga. Dan untuk mempersingkat waktu daripada gue ngalur ngidul kemanapun, langsung ke intinya aja. Sekarang kita bahas tentang armamen gitu ya. Jadi apa sih armamen itu kan gitu ya. Armamen itu adalah suatu item yang ditekankan kepada hero. Jadi armamen itu adalah item tambahan seperti ini ya. Ini adalah armamen yang tambahan. Jadi mulai dari armamennya yang berupa topi, pistol, sepatu, tas dan sebagainya. Dan dua hal ini yang itu masuknya ke device. Device sendiri itu agak sulit nanti dapetinnya. Nanti gue jelasin satu persatu biar kalian jelas gitu ya. Intinya armamen apa? Armamen adalah item tambahan yang digunakan oleh hero. Dan armamen sendiri itu ada 4 jenis gitu ya. Jadi pertama, armamen untuk anggota leader gitu ya. Dan mungkin kalau untuk lebih jelasnya bukan di sini gue jelasinnya untuk jenis armamen itu ada berapa. Nah, kita bisa lihat dari sini ya. Kalau ada lambang kayak gini nih, lambang kayak lambang bintang polisi, ini berarti armamen untuk leader ya. Jadi semua armamen yang ada tanda ini dia kelasnya untuk hero-hero yang punya talent leader. Lanjut, dari sini kalian bisa lihat ada tanda range. Berarti semua yang hero range itu juga ada. Jadi kita mulai. Kesimpulannya adalah pembagian kelas dalam armamen itu ada leader, range, infa, dan rider. Nah, khusus yang bentuk segitiga ini, segitiga nih, kotak-kotak bentuk segitiga ditutun segitiga ini ada 2 jenis. Jadi yang pertama, dia buffnya akan fokus ke zombie gitu. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, dia akan fokus ke pengumpulan atau tukang macul. Jadi yang kotak-kotak ini ada 2 kemungkinan. Satu, kalian build full untuk zombie kayak gini. Jadi dari awal kalian udah lihat ini khusus zombie ya. Bagaimana kalian tahu? Ya lihat di sini. Karena yang di sini itu nggak bisa dirubah alias paten gitu ya. Tapi kalau misalkan efek atribut Horn itu bisa dirubah. Jadi kalau pengen tahu mana yang untuk antara 3 kotak ini yang untuk tukang macul dan untuk zombie, kalian bisa cek di atribut dasarnya seperti itu. Itu pembagian dari armamen kelasnya gitu ya. Oke. Terus selanjutnya ya seperti biasa, namanya equipment, berarti ada range-nya. Range-nya itu atau rate-nya itu dari
dimulai dari yang biasa kayak gini. Yang hijau itu yang biasa, terus yang common, yang atributnya udah agak mending, terus dilanjut ke yang elite. Elite itu yang ungu. Dan di elite ini kita sudah bisa menambahkan efek horn gitu ya. Jadi ada namanya atribut horn. Dan juga di legendary juga sama, itu juga ada efek horn. Dan untuk sampai detik ini ya informasi yang beredar ya itu. Cuman nanti di legendary ada dua pilihan gitu ya. Dua pilihan itu bagaimana? Nah, kalian bisa lihat di sini mungkin ya biar lebih jelas. Kenapa disebut dua pilihan? Itu ada di armament tracker. Nah, armament tracker ini jadi armamen itu baru muncul di Haki 24. Jadi semua event mengenai armamen itu muncul di Haki 24. Dan jika kalian belum dimulai dari Haki 24, kalian tidak bisa mengikuti event-event yang berbau armamen, yang mengenai armamen. Dan untuk pelacakan armamen sendiri, kalian bisa ke polis gitu ya, di bagian acak sini. Dan untuk tadi yang kita bahas mengenai kelas dari yang legendary. Jadi di legendary itu sendiri ada satu komponen yang spesial. Komponen apa itu? Yang kayak gini. Di sini ada peluang horn langka, itu yang spesial. Kalau yang biasa kayak gini. Jadi kalian tinggal bebas, kalian butuhnya yang mana, kalian bisa lihat gitu. Jadi hal pertama kalian bisa lihat dari atribut dasarnya, karena atribut dasar itu yang tidak bisa dirubah gitu ya. Nah, jadi di legendary pasti ada satu yang khusus, yang ada atribut horn langkanya ini gitu ya. Dan atribut horn langka ini itu muncul di bintang kelima atau di slot terakhir. Ini baru ada atribut langka. Nah, mengenai atribut langka itu akan seperti apa untuk sampai detik ini gue juga belum tahu, karena belum ada yang tembus ke bintang 5 sampai sekarang yang gue tahu untuk legendary ya, untuk yang legendary spesial ini. Jadi yang nyampe ininya bintang 5 gue belum nemu dan belum ada yang share, jadi gue gak tahu ya bentuk horn langka yang dimaksud itu seperti apa, atribut apa sih yang dimaksudkan, itu yang gue nggak tahu. Lalu untuk hornnya sendiri, kalau tracker kalian bisa lacak saja seperti halnya pada pelacakan biasa. Cuman gue lebih prefer ke langsung 10 kalau kalian punya. Kalau misalkan kalian terbawa keinginan untuk nyoba, silahkan coba satu-satu gitu. Tapi bukan satu-satu dalam waktu yang bersamaan, tapi satu di waktu yang berbeda, satu di waktu yang berbeda. Mungkin hoki kalian ada di waktu-waktu yang tertentu gitu ya. Ya sekedar saran untuk meningkatkan tingkat keberuntungan aja gitu. Dan untuk horn sendiri, horn atau kita kayak enchant sebenarnya itu ya. Jadi di sini ada dua jenis ya. Di sini ada yang honing component, ada yang honing chip. Jadi kalau misalkan ini dua, sebenarnya nggak begitu banyak beda jauh gitu ya. Cuman untuk peluang atribut yang bagus ini lebih tinggi gitu. Dan gue lebih rekom ini untuk digunakan ke armamen yang legendary untuk mendapatkan atribut horn yang legendary juga. Karena atribut horn yang legendary kemungkinan besar legendary bisa, tapi kalau untuk yang cuman kelas elite dia nggak bakalan bisa nemu atribut horn yang legendary. Ya mungkin karena gue belum nemu yang elite tapi atribut hornnya legendary. Mungkin kalian bisa bantu di chat, di kolom chat tuh kalian bantu share siapa sih yang pernah dapat armamen elite tapi punya atribut horn legendary. Mungkin kalian ada, tapi sampai detik ini gue belum nemu gitu ya. Terus sumbernya untuk armamen itu dari mana saja bang gitu ya. Sumber armamen itu ada banyak. Yang pertama kalian bisa mendapatkannya dari Daxil. Jadi sebelum ke Daxil berarti sumber armamen pertama ya jelas tracker. Ini ya, ini yang sumber armamen pertama. Kalian bisa mendapatkan armamen ya dari sini. Kayak
gacha aja. Terus sumber armamen selanjutnya itu dari event Dark Seal. Event Dark Seal itu nanti kalian bakalan dapat kotak-kotak kayak gini. Ya, ini. Jadi di sini ada choice box, berarti kalian bisa milih. Kalian mau gunakannya untuk apa. Jadi kalian bisa milih. Dan nanti juga ada yang versi random gitu ya. Ada yang versi random. Tapi kalau yang pilihan kayak gini ya tinggal pilih aja. Untuk dasil sendiri dia hanya tersedia untuk yang tipe senjata dan tipe baju. Itu yang tersedia untuk dasil. Kalau misalkan kalian ngincer yang untuk sepatu-sepatu kayak gini, itu kalian bisa dapatkan dari event Water Wars. Jadi di Water Wars kalian bisa mendapatkan kemungkinan untuk dapatkan yang sepatu pokoknya itu dapatnya kalian dari Water War. Jadi Water War yang ketika kalian udah lewat dari Haki 24, Water War hadiahnya adalah armamen. Dan di sini sendiri gue masih ada untuk Water War-nya enggak ya? Oke, belum ada. Enggak ada. Jadi gitu. Itu yang kedua, Water War. Terus ada juga event yang namanya Top Secret ya. Top Secret ini sebenarnya dia random. Jadi kali ini mungkin helm kayak gini dengan celana. Tapi nanti itu beda gitu. Jadi dia itu setiap event armament atau secret armory ini ada, itu dia random hadiah utamanya. Berubah-ubah, nggak sama terus. Dan untuk peluangnya sendiri bagaimana cara mainnya, kalian bisa cek video tentang Secret Armory untuk lebih jelasnya gitu ya. Cuman untuk saran singkatnya di sini, jika kalian ingin mendapatkan yang kayak ini full armamennya, tapi ini cuman fragment. Intinya setiap kalian nemu kotak merah silakan beli. Walaupun yang muncul cuman 1 biji. Ya kalau misal belum beruntung ya sudah. Intinya kesempatan kalian cukup maksimalkan yang di sini. Itu ada 10. Jadi habis sekitar 7.000 diamond. Udah. Jangan lebih dari itu. Investasi yang normal aja untuk yang free player. Oke. Kita lanjut karena ini kita bahas semua tentang armamen sampai clear ke akar-akarnya. Yang ketahuan aja. Oke, di sini juga ada event baru untuk mendapatkan armamen, tapi dengan cara melakukan misi, ya misi-misi kayak gini. Silahkan kalian selesaikan ini misi-misinya untuk mendapatkan hadiah ini sampai ke tingkat yang lebih jauh. Jadi ini armamen kontes kayaknya lebih ke mengganti event black market ya. Sebelumnya itu ada event black market, mungkin sekarang udah diganti ke ini. Jadi di sini ada 3 tingkatan level. Ini yang gratis yang pertama, yang kotak biru ini itu dengan kalian top up sebesar 80.000 dan hadiahnya seperti ini. Jadi ada yang choice box yang untuk elite dan yang legendary. Tapi yang biasa ya. Maksudnya biasa, ini bukan choice box yang bisa menghasilkan armamen legendary yang spesial gitu. Tapi cuma dapatnya segini untuk 80.000. Jadi untuk kalian yang merasa ini worth it silakan, tapi menurut gue sih enggak. Kita mah ambil yang biasa aja. Ini juga sama. Hadiahnya cuma seperti ini dengan harga sekitar kalau yang ini 80.000, ini itu 160. Tapi dengan syarat kalian harus beli ini dulu baru bisa beli yang paketnya ini. Gitu. Jadi untuk event armamen kontes itu dia nggak tahu sih gua nanti kedepannya bakalan random atau enggak, atau bakalan tetap helm dengan tas terus, karena ini juga baru muncul dan penjelasannya ya seperti halnya seperti halnya pada umumnya kayak black market, kita ngumpulin XP untuk sampai ke level 30 kayak gitu ya. Untuk yang ini
Ini semua tata cara untuk mendapatkan armamen. Jadi kalian bisa coba, dan menurut gua sih yang paling worth it ya tadi di Secret Armory. Kalian bisa cek, cuman ngabisin beberapa 700 diamond, tapi ada kemungkinan kalian mendapatkan legendary sesuai dengan itu. Gitu. Kalau misalkan kalian masih bilang kayak equipment bagus kok bang, sekarang equipment dan armamen itu nggak bisa dipisahkan sekarang, jadi sama-sama diperlukan gitu. Kalau bisa ya semuanya warna ungu. Ini gua tinggal yang si celana ini belum dapat untuk melengkapkan minimal ungu semua atau orange semua. Kalau untuk legendarinya sendiri ya sudah adalah gitu. Karena gua ranger ya gua prefer untuk dapetin ranger. Tapi ya ada beberapa kayak yang ini mungkin sedikit lagi, tapi ya entah, kita lihat aja. Terus di sini ya, di sini itu gue sebenarnya untuk rider dia bagus kok, nggak tahu dia dapat nyari. Jadi untuk ranger itu ranger itu gue punya 2 dong yang legendarinya, tapi ya namanya kita belum ini ya belum investasi ke range ke rider, ya udahlah biarin aja, gue nggak begitu ini. Oke, kita coba untuk yang pengelolaan gitu ya. Di sini ada tata cara pengolahan. Jadi pengolahan di sini ada yang pakai progress untuk menaikkan tingkat itu dengan item yang sama. Jadi untuk informasi sampai detik ini adalah bintang 1 butuh 1, bintang 2 butuh 1, bintang 3 butuh 2, bintang 4 butuh 3, bintang 5 butuh 4 piece yang bentuknya kayak gini. Baru kalian bisa sampai bintang 5. Oke. Jelasnya dari mana kok bisa tahu? Nih. Sebagai contoh awal itu ada di sini. Mana ya? Set. Nah ini dia. Di sini kalian bisa lihat untuk melengkapi ke bintang 3 ini ada 2 yang diperlukan. Yang awalnya kalau kalian pengen naikin kayak gini itu cuman butuh 1. Ya, jadi untuk menaikkan bintang dari armamen bintang 1, 2, 3 bisa dihitung sendiri. Jadi kalau yang pengen nyampe bintang 5 otomatis sudah 1, 1, 2, 3, 4. 3, 4, 7 tambah 2, 9 tambah 1, 10. Jadi butuh 11 piece gambar yang sama armamen baru kalian bisa buka ke bintang 5. Habisnya berapa? Ya, kalian bisa dicoba sendiri aja gitu ya. Total penghabisan untuk bisa bisa sampai seperti itu. Dan oke, kita cek di sini. Kita coba untuk menghuntnya atau peningkatan atributnya. Di sini gue lebih ke yang ini aja, kita ubah. Jadi kalau misalkan untuk tadi yang hadiahnya lebih baik, ada kemungkinan legendary, bisa pakai yang atribut hunt yang ungu. Tapi sebenarnya peluangnya sama yang biru sama aja sih. Gitu ya. Jadi namanya kita ngegacha kayak gini ya, namanya juga gacha. Jadi gacha aja. Gitu. Jadi kita gacha-gacha dulu. Gua pengen gacha ini nyampe ke tingkat ini, ada zombie kill. Tidak, nggak apa-apa, tukerin aja dulu. Biar mancing, mungkin habis ini langsung legendary yang keluar. Oke, masih ada. Defense, tuker aja dulu. Kenapa diambil bang? Ini One Squad. Ya karena ungu, simpen aja. Atau kita juga kadang hero legendary itu untuk kita ambil ketika rally. Nah gitu ya. Jadi nggak
perlu gini. Jadi dalam pemilihan komponen untuk ininya, utamakan yang ungu dulu. Nah, soal cocok apa enggaknya kita lihat dari komposisinya. Di contoh di gua itu gua kan fokusnya range pertama dan secondary gua itu infa. Dan ketika dia menjadi pemimpin rally, otomatis mereka squad full, beda-beda jenis. Tapi kalau untuk rally pasukan gue pribadi, dia pasti antara infra atau range. Walaupun dia hero-nya adalah hero range. Contoh si Luis ini. Jadi gue nggak masalah kalau misalkan salah satu buff-nya itu berbau tentang infanteri seperti ini gitu ya. Itu nggak masalah. Dan kalau misalkan kalian belum dapat legendary, ya seperti yang tadi ini, ya nggak usah dipaksain sekarang juga, ya simpen aja. Itu cuman kayak iseng-iseng aja untuk mencari atribut yang tepat. Terus kenapa gue bilang kalau misalkan armamen dan equipment itu tidak bisa dipisahkan, kalian bisa lihat dari sini listnya ya. Nah, ini kalau misalkan kalian udah full ungu dan legendary dan itu belum bintang juga, kalian udah bisa lihat di sini guys, gitu ya. Ini lumayan gitu. Kalian pengen dapat given range squad sebesar 3,4% dari armamen, dari equipment atau dari part itu sulit ya. Nambah 2%, nambah 2%. Sedangkan ini listnya udah banyak loh. Set. 2%, 2%, 3,2%, hampir 2%, hampir 2% gini-gini aja nih. Ngumpulin, kalian tumpuk. Udah kerasa tuh bedanya antara hero ini yang sudah full armamen plus equipment, walaupun equipmentnya masih receh gitu, itu juga udah beda kelasnya kayak gitu. Jadi sekarang siapa masih meremehkan tentang armamen, ya kalian bisa hitung sendiri gitu ya. Kalian bisa prospek sendiri bagaimana gitu peningkatan dari hero yang ada armamennya kayak tadi. Kita buktikan di mana? Kita cek di Arena of Doom. Jadi sebelumnya gue udah sempat ngelawan. Di sini kita lihat bedanya lumayan ya. Dia 18, gue cuma 15, tapi ya easy. Walaupun dia ada rider 2 ekor, tapi gue full ya biasa range semua. Pasukan gue itu adalah pasukan range. Tuh, semuanya range kecuali satu. Si Raigoro dia infa. Jadi emang infanteri itu gue buat tembok kalau ada di Arena of Doom. Kayak gini hasilnya gitu. Kalau udah berbeda. Kalau nggak percaya kalian bisa lihat juga di sini. Ya tuh. Equipmentnya kita berbeda. Jelas kalau dilihat dari equipment menang dia. Tapi kan tadi lihat dong perbedaannya. Karena gue udah fokus ke satu squad. Dan juga ditambah lagi armamen di hero-nya juga sudah beda kelas. Walaupun dia sudah ada nih beberapa legendary, tapi gue juga punya beberapa legendary. Dan utamanya si pencetak rekor pembunuhan Luis punya 2 legendary. Dan ya tembok kita juga sudah punya armamen legendarinya juga, dan beberapa armamen ungu. Jadi data killnya kalian udah nggak heran ya. Kill pertama paling banyak dijelaskan udah pasti si Luis gitu ya. Kita bisa tes lagi. Tadi kan barusan di Hon, kita tes lagi lawannya. Kita yang kalau yang awakening 1 nggak masalah, tapi kalau misalkan ini kayak yang di awakening itu adut ya, tar dulu ya Bas. Beda kelas soalnya dia udah lama dan gue masih baru-baru ini ke tingkatan level 14, level 14an. Jadi kita cari yang ya normal saja gitu. Contoh sih ya T-Rex itu full ungu udah bagus sih dia. Terus hero-nya banyak banget yang udah awakening. Intinya kalau udah banyak awakening ya kita tetap kalah ya. Hero awakening walaupun armamennya belum seberapa, tapi namanya awakening itu mahal ya. Beda kelas coy. Antara armamen ngelawan yang kayak gitu tuh beda kelas. Beda di kelasnya. Kalau ini ada yang nggak ada, oke, ini bisa diambil karena dia nggak ada. Dan dia tipe yang sama range juga.
Oke, sikat di 16. Soal nanti siapa yang menang ya gua nggak tahu. Namanya ya kita ngetes aja dulu gitu ya. Di sini ada Thunder Peterson, jelas dia yang paling tebel, yang paling lama. Di sini ada Lewis juga sama menakutkannya. Jadi kita lihat. Yuk, siapa pemenangnya dari setelan armamen ini gitu ya. Kalau misalkan kalau soal kalah atau menang ya lihat teman. Cuman ya itu ada biasanya itu ada kontak itu yang kita bisa lihat ya. Kalau misalkan dia menang ya nggak masalah. Jadi di sini udah lihat ya, gue kalah di equipment dan di reset. Tapi ya nggak masalah. Yang penting kita lihat jumlah pembunuhannya. Seperti biasa sudah ada peningkatan kalau lawannya yang kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan lawannya dia bagus di ininya dan kita cuma beda-beda tipis ya gitu, kita tetap ada peluang kalah. Tapi ada yang jelas kalau misalkan make-nya di bawah kita, peluang menangnya mah hampir sudah dipastikan sih gitu ya. Contoh kayak yang ini aja si Woho, karena make-nya di atas di bawah kita, terus walaupun dia punya rider kayak gini nih yang jadi istilahnya counternya untuk kita sebagai apa range ya tetap aja nggak ngaruh gitu ya kalau sudah di tingkatan kayak gini gitu. Jadi kalau udah dipastikan ukurannya kayak gitu sama gitu ya. Ini juga si Dog juga dia ada hero legendary yang sudah awakening ini tapi cuma satu. Dan untuk equipmentnya seperti ini ya, nggak begitu jauh beda, cuman partnya lebih bagus dia gitu aja sih. Ini juga sama ya, gitu aja. Coba ya easy aja gitu ya, udahlah. Oke, intinya itu aja untuk penjelasan soal armamen. Jadi nanti kalau misalkan ada tentang armamen yang gua mungkin kelewatan untuk penjelasannya, kalian bisa ingatkan lagi di komen gitu ya. Jadi kalian bisa bantu ingatkan di komen ada yang kelewat nih bang tentang armamen yang mungkin kalian tahu dan gua nggak tahu gitu ya. Tapi sejauh ini sampai detik ini info dari armamen itu sendiri ya cuman seperti ini. Jadi ini berita maksimalnya dari armamen, kegunaannya, buffnya gimana. Dan untuk buffnya sendiri kalian bisa menentukan mana yang jadi prioritasnya. Seperti yang tadi gue bilang, yang penting ungu dulu boleh, tapi yang ungu prioritaskan. Squadnya apa nih? Kalau misalkan rider lu nggak invest sama sekali, ada buffnya, lu buang juga nggak masalah. Tapi kalau infa atau range, dua orang ini kalau lu masih itunya masih ngebuild infa juga, jadi untuk secondary nggak masalah ada buff infa di squad lu, karena pasti lu juga bakalan bikin suatu compare pasukan. Jadi contoh kayak Luis Regoro mungkin dipasangin beberapa infanteri gitu ya, itu boleh juga. Dan armamen itu sama seperti skill, jadi armamen untuk yang wakil itu nggak aktif. Jadi armamen itu yang aktif hanya untuk leader. Jadi kalian bisa lebih bijak ketika menggunakan horn armamen. Jadi kalian bisa pilih yang bagus yang mana. Contoh, yang bagus garrison atau rally, ya tergantung penggunaannya. Kalau kalian fokusnya untuk hero garrison, ya garrison lebih penting daripada yang rally gitu kan. Atau kalian pengen squad atau spesifik, nah, jadi kan ada buff attack squad, defense squad, ada buff attack ranged, attack infa. Mau pilih yang mana?
itu tergantung dari kalian sendiri. Kalau memang kalian pengennya full spesifik, berarti range squad ya nggak masalah. Campur antara range squad dengan buff untuk yang global kayak buff defense untuk squad, nggak masalah juga gitu. Itu kembali ke prioritas kalian masing-masing. Jadi jangan terlalu mengandalkan tips dari orang lain, tapi kalian boleh mengimprovisasi menyesuaikan dengan yang kalian butuhkan. Ngomong-ngomong soal improvisasi, kalian kalau misalkan masih ragu, kalian bisa ke tab komunitas, di situ ada link Discord gua, dan kalian bisa berkonsultasi ke gua dengan ya syarat ketentuan berlaku itu normal aja sih. Jadi buat kalian yang mau berkonsultasi, sehingga tipsnya gue bisa memberikan tips yang lebih cocok ke kalian untuk kembangkan sendiri sesuai akun kalian. Oke, mungkin terlalu panjang, nggak masalah karena ini recap. Dan untuk sekarang, kalau misalkan suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, subscribe, biar kalau kalian nggak ketinggalan lagi dengan informasi dan notifikasinya. Tinggalkan komen kalau misalkan ada yang terlewat, share untuk teman kalian biar tahu. Oke, itu aja kurang lebihnya, dan bye.